Sekarang rame katanya Ba'alawi yang ada di Indonesia itu tidak ternasab. Habaib yang ada di Indonesia itu berdusta, bohong, palsu, dan lain sebagainya. Kemarin kemana aja? Terus soleh mana Anda dengan ulama-ulama kasab terdahulu yang mengakui mereka? Kenapa sekarang baru rame? Sekalipun kalian tidak mengakui dan meragukan kehabaiban yang ada di Indonesia ini, simpen di hati kalian. Jangan ajak orang-orang, apalagi kalian bikin statement terus disebar luaskan statement kalian. Nanti ketika penilaian kalian salah, apa yang akan kalian jawab di hadapan Rasul ketika kalian tidak mengakui itu? Apa pertanyaannya? Siap? Nggak malu? Nggak takut? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan sampai karena kebencian kita kepada satu orang, satu kaum, lalu kita tidak berlaku adil kepada mereka. Mana betul. Gitu. Jangan hanya gara-gara satu murid nakal sekolahnya dibakar. Nah, itu. Gara-gara ada tikus masuk ke dalam lumbung padi, lumbung padinya dibakar. Jangan. Itu sulap merah apa? Assalamualaikum. Ini udah jadi hijau tadi. Udah jadi kuning. Enggak berubah. Bagaimana? Baik. Assalamualaikum. Baik. Alhamdulillah Sehat baik. walafiat. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih undangannya. Alhamdulillah. Terima kasih Masya Allah. banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita semua bahagia dalam peluncuran album Milad Anak Muslim. Dan terima kasih. Ya, Sulap sama-sama. kita nih hadir bersama di sini dan beliau 2 hari lagi juga akan milad yang ke-29. Mabruk, alfa mabruk. Ya. Selamat milad. Semoga dapat rahmat. Amin, terima kasih. Habib, saya mau ini dong minta saran juga. Ini kan ketika saya bongkar-bongkarin rahasia perdukunan dan kebohongan dukun, banyak banget fitnah-fitnah yang datang. Saya ngelihat Habib Rizik ini luar biasa nih. Mau difitnah bagaimanapun, tapi kekuatan dan konsistensinya nggak kendor. Itu rahasianya, resepnya gimana, Habib? Apa yang sudah antum lakukan untuk membongkar kebohongan para dukun, kebohongan mereka yang menipu umat, itu suatu perbuatan baik. Amin. Jadi kalaupun banyak serangan yang memfitnah, yang menghantam, anggap angin lalu aja. Tetap konsisten ya. Yang penting kita tetap konsisten. Dan tujuannya untuk kebaikan masyarakat untuk kebaikan. Itu yang penting ikhlasin niat. Ikhlas. Yang penting ikhlasin niat, bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan orang, mempermalukan orang, enggak. Semata-mata ikhlas dari ridha Allah untuk menyelamatkan umat dari aneka ragam kebohongan. Kebohongan mesti kita jadikan common enemy. Karena Indonesia ini lagi darurat kebohongan. Jadi kita mesti perang lawan kebohongan. Enggak boleh ada kebohongan, baik kebohongan di bidang politik, di muamalat, di ibadat, atau kebohongan termasuk yang sedang perdukunan, untuk dibongkar. Bongkar habis. Terima kasih Habib Rizik dukungannya. Masya Allah. Kita foto dulu. Ayo. Iya. A few moments later. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ketemu lagi. Ya. Alhamdulillah guys, ini eventnya udah selesai. Tadi sekarang kita lagi di Senayan City. Wah, bersama Ustadz Dery. Tadi Masya juga Allah. sebagai pengisi acara. Iya betul. Ustadz, ini mumpung, ini kan tadi acaranya Habib Rizik Syihab, HRS. Ini kan di luar sana lagi rame polemik Habib. Nah, saya mau minta tanggapan dari Ustadz Dery. Ya, kalau saya dari awal selalu bilang sama semua jamaah, kemuliaan itu tidak ada hubungannya dengan nasab. Apanya? Kemuliaan seseorang Kemuliaan, itu tidak ada hubungannya dengan nasab. Oke. Nah, anaknya Abu Jahal itu namanya Ikrimah. Karena dia takut kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, dia beriman, maka Allah muliakan dia dengan gelar radhiyallahu anhu. Padahal bapaknya Abu Jahal. Bapaknya Abu Jahal. Iya. Nah, ada juga anaknya Nabi Nuh. Padahal bapaknya Nabi Ulul Azmi. Tapi karena anaknya nggak taat sama Allah, anaknya nggak benar, maka gelar anaknya la'natun alaih. Jadi kalau ada hari ini orang yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhlaknya tak betul, imannya tak betul, dia hari-hari maksiat terus. Hari-hari mungkin dia mabuk, berzina, dia tidak pantas dimuliakan. Nah, jangan justru dia sendiri yang telah menghinakan darah yang mengalir di tubuhnya. Dan kalau kalau orang bertanya itu nasab asli apa palsu, saya nggak tahu. Saya orang awam. Sama benar. Mana kita bisa memastikan dia tuh
Udah beberapa puluh generasi ke bawah. Iya, itu kan Jadi, Habib palsu asli itu kita totally itu bukan keahlian nggak kita. ada ulama sebelumnya yang berani membuka Mengatakan- ini di depan publis. Mama dia curiga ini jangan palsu nih. Iya. Maka untuk menjaga adab, untuk menjaga Iya, ukhuwah Islamiyah, mereka diam. Iya benar. Jadi kita nggak bisa Nggak mengatakan nih orang yang mengatakan nih tesisnya benar apa enggak. Iya betul. Kita juga bukan ahli Bukan DNA, ahli iya. nasab, ahli Betul. sejarah yang bisa mengatakan yang disampaikan itu salah. Betul. Kan Jadi kalau kalau- dalam Islam ini, maaf dipotong. Kalau dalam Islam sendiri kayak mengatakan orang yang bukan Habib, mengatakan orang yang Habib tapi bukan Habib, tapi faktanya Habib, itu jatuhnya kufur. Terus orang yang bukan Habib ngaku Habib pasti masuk neraka. Jadi serba salah nih. Berdusta. Maka dari itu daripada kita ngambil resiko itu, ya saya sama kayak Ustadz Dery. Jadi lebih baik nyari aman. Ada satu cerita, satu orang wali Allah, ya, ketika dia dicaci maki sama satu orang di pasar, dia diam. Apa tuh? Dia diam, dia nggak balas caci maki itu. Kemudian orang bertanya, kenapa kau diam? Dia bilang nama orang yang mencaci maki itu sama dengan nama kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia memuliakan orang yang mencaci maki dia, hanya karena nama orang itu Muhammad. Karena namanya Muhammad. Iya, apalagi orang yang dinisbatkan sebagai zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau itu bersambung atau tidak, itu asli atau tidak, itu bukan urusan. Cuma orang bilang nih, Der, ini ada tongkatnya Rasulullah, saya akan muliakan. Oh iya. Ya, kalau palsu gimana? Mudah-mudahan asbab tongkat palsu itu Allah, Rasulullah beri satu syafaat. Amin. Umpama gitu ya. Iya. Ini rambut Rasulullah, saya akan cium, akan cintai rambut itu. Iya. Gimana Masalah orang yang ngasih tahu berbohong itu tanggung jawab urusan dia. dia. Ya? Iya. Mudah-mudahan nanti Rasulullah ngeliat kita di akhirat nih, kasihan nih umatku dari Sulaiman rambut palsuku dia cium-cium dia nangis gitu loh. Iya. Nah, jadi nggak usah dibahas. Lebih baik kita salah dalam mencintai daripada salah dalam membenci. Oke, siap. Berarti ya benar, setuju. Ya, Itu lebih kata-kata baik bagus. kita memuliakan orang hina daripada menghinakan orang mulia. Itu resikonya lebih Catat. besar. Catat. Oke. Terima kasih banyak Ustadz Dery Sulaiman. Oke, mungkin begitu aja guys video kali ini tadi dari awal sampai akhir. Terakhir ketemu Ustadz Dery, Masya Allah. Dan itu vibes-nya tadi persaudaraan banget ya. Ukhuwah banget. di atas segala-galanya. Iya. Tadi Habib Rizik juga pas ngobrol sama saya mendukung Ilmu Merah untuk membongkar segala perdukunan. Masya Allah. Ya, saya doakan semoga semuanya baik-baik aja, tenang-tenang aja, lebih baik bersatu. Betul. Dan itu jadi tanggung jawab masing-masing kan itu ya. Masih banyak hal lain yang harus dibicarakan, yang harus dimuzakar, diskusikan. Iya. Ya, bagi saya itu menjaga ukhuwah itu lebih penting. Dan hati-hati juga ketika kita bicara, lalu ada saudara muslim kita yang terluka hatinya. Ini kata Rasulullah SAW dalam satu hadis nih, siapa yang sengaja melukai hati saudara muslimnya, itu dosanya seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Betul. Jadi jangan sampai karena kebencian kita kepada satu orang, satu kaum, lalu kita tidak berlaku adil kepada mereka. Benar, betul. Gitu. Jangan hanya gara-gara satu murid nakal sekolahnya dibakar. Nah, itu. Gara-gara ada tikus masuk ke dalam lumbung padi, lumbung padinya dibakar, jangan. Jadi yang nakal aja. Tangkap tikusnya itu. Tangkap tikusnya. Yang nakalnya dihukum, jangan semuanya dibakar gitu. Oke, saya akan tutup video ini dengan tagline Ilmu Merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Saya pamit undur diri, saya Mapsal Radifal, Islam Merah Indonesia, dan Salam DSAS, dunia sementara akhirat selama-lamanya. oke, bye-bye.